Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan juga nikmat Allah berikan kita kesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Istiqomah yang semoga Allah berkahi ini dalam rangka menjalankan sebuah ibadah yang mulia, sebuah ibadah yang agung, itu salat Jumat berjamaah. Tidak lupa salat beriring salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tutur kata beliau adalah kebenaran, getar hati beliau adalah kebaikan, dan segala tingkah laku beliau adalah teladan. Dan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau yang setia menapak tilasi jejak beliau hingga hari pembalasan tiba. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar ilmu agama, untuk mengenal perintah Allah untuk kita laksanakan, dan belajar ilmu agama untuk mengenal larangan Allah untuk kita tinggalkan. Karena itulah ketakwaan, dan itulah sebaik-baik bekal kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai materi khutbah, ada dua nasihat dan pesan yang selayaknya kita perhatikan karena sering dilalaikan oleh kita para jamaah sholat Jumat. Yang pertama adalah diantara adab ketika mendengar khutbah Jumat adalah melihat ke hadapan khotib yang sedang berbicara. Ini diantara tips atau kiat agar kita juga tidak terhindar dari rasa kantuk. Dan yang kedua diantara adab yang sering terlupakan adalah tidak menjalinkan jari jemari seperti ini ketika sedang sholat Jumat. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yusabikaina yadayhi fa innahu fi shalah. Janganlah dia tasbik, menjalinkan jari jemarinya seperti tadi ketika sedang menunggu sholat, karena sejatinya dia sedang berada di dalam sholat. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari ketika itu kota Mekah sedang gempar. Mereka sedang khawatir karena salah satu orang yang ingin mereka bunuh kabur, lolos dari pengejaran, selamat dari pengintaian. Tidak lain dan tidak bukan dia adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka di tengah kecamuk kegelisahan yang begitu luar biasa, mereka mengadakan sayembara 100 ekor unta bagi siapa yang bisa mendapatkan Muhammad hidup ataupun mati. Kalau sekarang satu unta harganya 30 juta, maka 100 unta berarti sebesar 3 miliar. Maka semua penduduk Mekah Quraisy ketika itu berbondong-bondong, beramai-ramai mencari di mana persembunyian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak di antara mereka yang sudah tiba dekat dengan tempat sembunyinya beliau di Gua Thaur. Saking dekatnya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq gelisah, gundah, khawatir dan bersedih. Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Seandainya seseorang di antara mereka melihat ke bawah kaki mereka, niscaya kita akan ketahuan. Tapi lihatlah baginda kita sallallahu alaihi wasallam, hati yang bergantung kepada Allah, hati yang bertaut kepada Allah, berserah, berpasrah,
bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi ketakutan, keraguan-raguan, kegelisahan, kegundahan. Justru dia mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan bersedih, Allah akan menolong dan menjaga kita. Jangan pernah bersedih, Allah akan melindungi kita. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Apa pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah di atas ada sebuah ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah yang luar biasa keutamaannya, sangat besar fadilahnya, tapi banyak di antara kita melalaikannya. Ibadah yang menyebabkan seorang hamba yang memegangnya akan mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, keberanian, keyakinan, kepercayaan, kebahagiaan, rasa cukup dan qanaah di hatinya. Orang yang memegang teguh ibadah ini, dia tidak hanya sekedar masuk surga, tapi dia masuk surga bila adzabin wala hisab, tanpa hisab, tanpa disidang di padang mahsyar, dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ibadah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah hati yang bergantung kepada Allah, yang bersandar, yang bertaut, berpasrah, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa yang sering kita kenal dengan tawakal. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal artinya hati yang bergantung kepada Allah, hati yang menyerahkan segalanya kepada Allah, hati yang menyerah, berpasrah, dan mereka berpasrah bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mana kepercayaan kepada Allah jauh di atas kepercayaan dia terhadap relasi-relasi yang dia miliki, lebih jauh dibandingkan kepercayaan mereka kepada harta-harta yang mereka jumpai, kepada semua orang di muka bumi. Itu adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berputus asa dari makhluk. Tidak berarti tidak meminta bantuan kepada makhluk, tapi ketika dia pun meminta bantuan dalam keadaan yang memaksa untuk demikian, hatinya selalu berharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah-kisah heroik, kisah-kisah luar biasa, kisah-kisah yang menggambarkan betapa luar biasanya para nabi-nabi kita, para teladan-teladan kita yang memiliki hati yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ketika beliau ditangkap oleh Raja Namrud, disidang dan dijatuhi hukuman mati, dibuatlah api ketika itu dengan api yang sangat besar di Babilonia. Saking besarnya Nabi Ibrahim yang ingin dibakar hidup-hidup, harus dilemparkan dengan jarak yang begitu jauh dengan ketapel raksasa. Ketika dilemparkan ke dalam kobaran api dalam keadaan tangan kaki terikat, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Ibrahim, alaka bihajah, apakah kau butuh bantuanku? Lihatlah hati yang bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ilaika fala, amma ilallahi fada'am. Adapun bantuanmu Jibril, aku tidak butuh itu. Adapun bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka betul aku sungguh sekarang membutuhkannya. Kemudian Allah mengatakan, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Dan kata para ahli tafsir, seandainya Allah hanya mengatakan wahai api jadilah engkau dingin, Nabi Ibrahim pun tetap akan mendapatkan kemudaratan karena saking besarnya api tersebut, mungkin Nabi Ibrahim akan mati kedinginan. Kemudian diucapkan wassalaman dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau pun disebabkan hati yang bergantung, bersandar di saat tidak ada lagi bantuan yang mungkin dia dapatkan. Inilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan setiap hati dan jiwa yang selalu kembali dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri beliau atau budak wanita beliau, Hajar alaihissalam,
Ketika itu ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam beserta putranya yang masih seorang bayi, Ismail alaihissalam, di lembah yang tidak ada manusia. Bukan hanya tidak ada pemukiman penduduk, tidak ada air, dan air adalah sumber kehidupan. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan-hewan di sekitarnya. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan putranya Ismail, Hajar tidak terima karena mungkin hatinya belum bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Ibrahim," dia teriak panggil suaminya, "Wahai Ibrahim, aina tadhhab, kemana kau pergi? Wa tatrukuna, dan kau tinggalkan kami di sini di lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan." Tapi Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Berkali-kali Hajar alaihissalam mengatakan ucapan yang sama, sampailah kepada sebuah titik hati yang bergantung kepada Allah. "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkan engkau seperti ini, meninggalkan kami di sini, menelantarkan kami di sini? Ketika itu Nabi Ibrahim pun menjawab, "Na'am, benar." Kemudian lihatlah hati yang bergantung kepada Allah. Kita mungkin belum pernah ditimpa susah ekonomi seperti ini, finansial seperti ini, kehidupan berat seperti ini. Ini wanita Hajar alaihissalam mengatakan, "Kalau begitu pergilah wahai engkau wahai Ibrahim, idzan la yudayyi'unallah." Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan dan melantarkan kami di sini. Nabi Musa alaihissalam yang sedang dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun dengan tentaranya yang kuat, dengan senjatanya yang lengkap, mengejar sampai ke tepi Laut Merah. Tidak ada dermaga, tidak ada kapal. Di belakang sudah terlihat tentara Fir'aun yang mengejar. Di kanan, di kiri adalah bukit-bukit yang terjal. Pintu depan sudah tertutup, pintu kanan kiri tertutup, pintu belakang tertutup, pintu bawah tertutup. Tapi lihatlah hati yang selalu bergantung kepada zat yang selalu di atas, yang berada di atas, Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum Nabi Musa alaihissalam menyerah, tapi menyerahnya bukan kepada Allah, berpasrah, tapi berpasrahnya bukan kepada Allah. "Innala mudrakun," kita pasti akan ketangkap, kami pasti akan kususul. Lihatlah ucapan Nabi Musa alaihissalam, pemilik hati yang bergantung bertawakal kepada Allah. "Kalla, demi Allah tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin." Aku punya Allah. Opsi pertama dalam hidup beliau adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti memberikan petunjuk. Dan kita tahu ending dari kisah ini. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kekayaan yang kita miliki, kehidupan nyaman yang kita miliki, kehidupan tanpa masalah, kehidupan tanpa ujian, kadang melenakan kita dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita jarang dari basah mengucapkan doa-doa kepada Allah. Hati kita jarang berserah dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. Sehingga sedangkan kita paham konsep wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti berikan kecukupan dalam hidupnya. Allah akan hilangkan keraguan-raguan dalam hidupnya. Allah akan hilangkan ketakutan dalam hidupnya, kegelisahan, kesedihan, kegundahan yang mungkin selama ini memenuhi hari-hari kita. Sehingga marilah kita selalu belajar dari para nabi, dan ini adalah ibadah yang agung. Tidak dikatakan ibadah yang mudah, tapi ini adalah sebuah perjuangan hati. Ibadah yang bergantung kepada Allah, ibadah yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahus Samad, Allah adalah As-Samad, tempat segala bergantung, tempat segala yang butuh. Kita semua segalanya butuh kepada Allah. Dan Allah tidak pun butuh sekalipun kepada sesuatu pun dari segalanya. Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya hati-hati makhluknya. Segala hati makhluk bergantung kepada Allah.
dan Allah sekalipun tidak pernah bergantung sekalipun kepada sesuatu dari segalanya. Maka marilah kita selalu tanamkan ini ibadah yang luar biasa yang kita selalu latih terus untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah pilihan pertama dalam segala kesedihan, dalam segala musibah, dalam segala ujian, kesusahan, kesulitan, ujian dalam hidup kita. Jadikan Allah Subhanahu wa taala, karena kisah-kisah yang tadi menunjukkan betapa luar biasanya hati-hati yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia, kita mungkin pernah berada di sebuah pesawat dalam perjalanan mungkin 1-2 jam dan kita bisa istirahat dengan tenang. Atau kita mungkin naik travel dari Prabu Mulih ke Palembang dan kita pun bisa tidur dengan nyenyak. Kita tidak kenal siapa pilotnya, kita tidak kenal siapa supirnya, tapi kita begitu percaya, bergantung hati kita kepada mereka. Bagaimana dengan orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah? Allah yang mengatur segalanya, Allah yang melindungi segalanya, yang menjaga segalanya. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka tidak akan lagi ada ketakutan, kegelisahan. Maka kita hanya punya prinsip sami'na wa ata'na, menghamba, berserah, menyerah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, karena tugas kita adalah ibadah kepada Allah. Tingkatkan ibadah, adapun hidup kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada akhir yang mengenaskan bagi hati-hati yang bergantung kepada Allah. Tidak ada akhir yang menyengsarakan bagi jiwa-jiwa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah ketika kita ditimpa sebuah musibah, orang tua kita sakit, anak kita sakit, butuh operasi biaya yang besar, maka yang pertama kali kita hubungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dokter fulan, bukan rumah sakit fulan, bukan relasi kenalan orang-orang yang mungkin punya hubungan yang dekat dengan rumah sakit dan semisalnya, atau mungkin ahli kenalan kita yang paham tentang obat-obatan ataupun tentang masalah pengobatan dan yang semisalnya. Kalau kita sedang ditimpa musibah finansial, ekonomi, kita mungkin di PHK, omset kita menurun, maka hendaklah orang yang pertama atau zat yang pertama yang kita hubungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung hubungi Allah, berdoa kepada Allah, bukan kepada orang-orang mungkin kenalan kita yang punya harta kaya raya, punya mungkin kedudukan yang luar biasa di masyarakat, punya jabatan dan yang semisalnya. Karena yang bisa mencukupkan diri kita dari segala musibah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia lemah, manusia tidak akan bisa membantu kita. Karena itulah jangan pernah kita sedetik pun tidak butuh kepada Allah, tidak bergantung kepada Allah. Hancur hidup kita kalau kita nggak bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Fala takilni ila nafsi tarfata'ain, sebagaimana zikir yang sering kita tuntunkan di setiap pagi dan sore. Jangan engkau biarkan diri kita bersandar kepada diri kita yang lemah, kepada makhluk-makhluk yang lemah. Hendaklah kita punya hati yang selalu meminta, bersandar, berdoa, berharap, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi segalanya dari segala apa yang menimpa dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang mutawakkilun, hamba-hamba yang bertawakal kepada Allah, sehingga kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala bila hisabin wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbil alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
al-mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa min haula'il arba'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka tawakkul. Allahumma inna nas'aluka tawakkul billah bika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anil hamdulillah rabbil alamin. Aqimus shalah.